Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, mengungkapkan kata-kata inspiratif yang mampu membangkitkan semangat para pemainnya saat berhasil melakukan comeback dramatis melawan Bayangkara FC pada pertandingan pembuka BRI Liga 1 2023/2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, melihat PSIS Semarang yang awalnya tertinggal di babak pertama berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Bayangkara FC dengan skor akhir 3-1. Ketiga gol yang dicetak oleh Mahesa Jenar dalam pertandingan ini tercipta di akhir laga berkat aksi gemilang dari Carlos Fortes, Paulo Gali Freitas, dan Boubakary Diarra. Gilbert merasa sangat bangga dengan usaha keras yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Terlebih lagi, kemenangan ini merupakan kemenangan perdana bagi Mahesa Jenar yang sebelumnya belum pernah berhasil mengalahkan The Guardian. Saya merasa sangat senang dan bangga dengan seluruh pemain PSIS. Saya percaya, terutama pada babak kedua, bahwa para pemain bisa memainkan penampilan yang lebih baik, ujar Gilbert dalam sesi konferensi pers, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Jadi, kemenangan pertama PSIS Semarang atas Bayangkara FC ini bisa diraih karena kerja keras yang telah dikerahkan seluruh pemain, imbuhnya. Pelatih asal Malta tersebut menjelaskan bahwa dia tidak memberikan instruksi khusus kepada para pemainnya untuk mengawasi gerakan pemain tertentu. Hal ini dikarenakan ada pandangan bahwa Mahesa Jenar terlalu fokus dalam menghadapi Matthias Mier. Saya pikir, kami harus fokus pada semua pemain, tidak hanya satu saja. Sebab, Bayangkara FC merupakan tim bermain dengan sangat terorganisasi, ujar Gilbert Agius. Sejujurnya, kami tak memberi instruksi khusus kepada Diarra untuk menjaga Matthias Mier. Pada babak kedua saya memainkan Lutfi dan dampaknya luar biasa, imbuh pelatih PSIS Semarang itu. Selain itu, pelatih yang sebelumnya melatih timnas Malta ini juga mengungkapkan dua kalimat yang dia sampaikan kepada para pemainnya saat jeda babak. Pertama, dia memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk mencetak setidaknya 1 gol. Hal ini dianggap sangat penting untuk mengubah arah pertandingan. Selain itu, pesan kedua yang sangat penting adalah bahwa Septian David Maulana dan rekan-rekannya harus memiliki keyakinan penuh bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Saya sendiri percaya dengan seluruh pemain. Salah satu yang saya sampaikan di jeda babak ialah kita hanya butuh 1 gol untuk mengubah arah pertandingan, katanya. Namun, ternyata para pemain memberi lebih. Hal lain yang saya katakan kepada pemain ialah mereka harus memiliki keyakinan. Akhirnya mereka bisa mencetak banyak peluang dan mencetak 3 gol, lanjutnya. Pertandingan antara PSIS Semarang dan Bayangkara FC pada laga perdana kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 menjadi momen bersejarah bagi penyerang asing asal Timor Leste, Paulo Gali Freitas. Paulo Gali Freitas berhasil mencetak gol pertamanya untuk PSIS Semarang dalam pertandingan yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023 malam WIB. Pemain yang sebelumnya menjadi perbincangan karena isu pemalsuan umur ini mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-90+3. Ia berhasil memanfaatkan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Taisei Marukawa. Gol ini memiliki makna yang sangat istimewa dan bersejarah bagi Paulo Gali, karena ia berhasil menjadi pesepak bola Timor Leste pertama yang mencetak gol dalam kompetisi sepak bola Indonesia. Sebagai pemain yang telah melakukan debut bersama timnas Timor Leste sejak September tahun 2018, Paulo Gali memang menciptakan sejarah baru. Ia menjadi pesepak bola asli Timor Leste pertama yang berkarir di Indonesia. Meskipun sebelumnya terdapat beberapa pemain berpaspor Timor Leste yang telah bermain di Indonesia, catatan sejarah kompetisi sepak bola di Indonesia tetap terukir dengan kehadiran Paulo Gali Freitas. Namun, ada beberapa pemain Brasil seperti Pedro Henrique, Alan Leandro da Silva, Felipe Bertoldo, dan Paulo Martins, yang telah dinaturalisasi menjadi warga negara Timor Leste.
Sementara itu, pemain legendaris seperti Joao Bosco Cabral dan Miro Baldo Bento sebelumnya memiliki status sebagai warga negara Indonesia, WNI, yang lahir di Timor Leste, saat Timor Timur masih menjadi salah satu provinsi Indonesia. Oleh karena itu, Paulo Gali Freitas membawa predikat baru sebagai pesepak bola asal Timor Leste pertama yang mencatatkan namanya dalam sepak bola Indonesia. Gol pertama Paulo Gali Freitas di BRI Liga 1 2023/2024 menjadi penanda sejarah yang signifikan. Selain itu, harapannya adalah gol ini akan menjadi awal dari banyak gol lainnya yang dicetak oleh pemain yang lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2004 tersebut. Dia juga memiliki potensi untuk mengikuti jejak pemain sebelumnya, seperti Miro Baldo Bento. Striker yang lahir di Dili ini pernah bermain untuk timnas Indonesia dan memiliki catatan karir yang gemilang. Miro Baldo Bento berhasil memenangkan gelar juara saat membela PSM Makassar dalam kompetisi Liga Indonesia 1999/2000. Setelah bermain untuk timnas Indonesia, dia kemudian memilih menjadi warga negara Timor Leste setelah negara ini merdeka dari Indonesia pada tahun 2002. Pemain PSIS, Taisei Marukawa, telah mengumpulkan banyak pengalaman selama berkarir di Indonesia. Gelandang berusia 26 tahun asal Jepang itu mengungkapkan rasa betahnya berkarir di Liga Indonesia. Sejak tahun 2021, Marukawa telah mendapatkan banyak hal selama tinggal di Indonesia. Salah satu aspek yang menarik perhatiannya adalah militansi supporter dalam Liga Indonesia. Menurut Taisei Marukawa, supporter di Indonesia memang memiliki semangat yang kuat untuk mendukung klub favorit mereka, namun terkadang mereka juga mudah terpancing emosi. Para pendukung terlalu cepat panas dan jika mereka tidak tangguh secara mental, sulit untuk mereka terus melanjutkan, ucap Marukawa. Dalam pertandingan penting seperti derby, akan berbahaya jika bas yang kami tumpangi dilempari batu hingga kaca bas pecah. Terkadang kami memasuki stadion dengan bas tanpa jendela seperti konvoi, lanjut Marukawa. Menurut pendapat Taisei Marukawa, supporter di Indonesia memiliki keinginan yang sangat besar untuk melihat klub kesayangan mereka meraih kemenangan. Namun, ketika klub mengalami hasil seri atau kekalahan, pemain seringkali mendapat intimidasi dari supporter. Jika kami kalah dalam pertandingan, kami harus menahan diri untuk tidak keluar, seru Marukawa sambil tertawa. Banyak penduduk lokal beragama Muslim dan mereka tidak boleh minum alkohol. Dengan kata lain, mereka tidak mabuk dan mengamuk. Tapi untuk supporter, mereka selalu serius dan bersemangat untuk urusan mendukung tim, ucapnya. Saat ini, Taisei Marukawa menjadi bagian dari tim PSIS Semarang yang dikenal sebagai Laskar Mahesa Jenar. Pemain yang lahir di Hiroshima ini mengaku merasa sangat senang berkarir di Indonesia karena dapat hidup dengan nyaman. Rumah saya terpisah di daerah tempat orang asing tinggal. Ada juga penjaga keamanan. Rumah memiliki 3 kamar tidur dan 2 toilet. Jika saya tinggal di Jepang, saya tidak akan pernah bisa hidup seperti ini, ucapnya. Tahun ini bahkan saya bisa menikahi pacar saya di luar musim ini, sambungnya. Pelatih Bayangkara FC, Emral Abus, mengungkapkan apresiasi kepada staf kepelatihan PSIS Semarang setelah timnya mengalami kekalahan yang dramatis pada pertandingan perdana kompetisi BRI Liga 1 2023/2024. Awalnya, Bayangkara FC berhasil unggul 1-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, pada Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, malam WIB. Namun, PSIS Semarang mampu mencetak 3 gol di akhir laga, mengubah keadaan menjadi keunggulan 3-1. Emral Abus memberikan pujian kepada kedua tim yang menunjukkan performa yang berkualitas dalam pertandingan ini. Dia juga merasa puas dengan penampilan para pemainnya yang menjalankan instruksi dengan baik. Para pemain sebetulnya main bagus, sudah sesuai dengan yang kami instruksikan.
Namun, itulah sepak bola. Pada menit-menit akhir kami kecolongan, ujar Emral Abus dalam sesi konferensi pers seusai laga, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Sehingga kedudukan di papan skor bisa terbalik menjadi 1-3. Memang PSIS pada akhir-akhir pertandingan bermain sangat bagus, sehingga mereka bisa meraih kemenangan, imbuh pelatih Bayangkara FC itu. Juru taktik berusia 64 tahun tersebut memberikan apresiasi terhadap kecermatan pelatih PSIS Semarang, yang dipimpin oleh Gilbert Agius. Menurutnya, pelatih asal Malta tersebut pantas mendapatkan pujian karena mampu mengoptimalkan potensi para pemainnya. Meskipun Mahesa Jenar mengalami kesulitan dalam menembus pertahanan The Guardian, namun keuletan para pemain PSIS akhirnya membuahkan hasil, terutama dengan memanfaatkan kelalaian dari pemain Bayangkara FC. Dari situlah barangkali masing-masing pelatih saling mengatasi. Pada babak kedua, pelatih PSIS yang cukup jeli melihat kelebihan dari Bayangkara FC, ujar Emral Abus. Mereka melakukan apa yang sama-sama kita lihat tadi, mereka bermain sabar dan melancarkan counter attack. Mereka juga bisa mencetak gol melalui set piece, imbuhnya. Meskipun Bayangkara FC mengalami hasil negatif pada pertandingan pembuka BRI Liga 1 musim ini, Emral Abus tetap memberikan apresiasi atas usaha maksimal yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Setelah pertandingan ini, dia berencana untuk melakukan evaluasi. Pasalnya, The Guardians perlu melakukan perbaikan segera guna menghadapi pertandingan berikutnya melawan Rans Nusantara FC pada Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Bayangkara FC sebetulnya juga tidak mau kendur. Kami selalu bermain terbuka untuk bisa memenangkan pertandingan, ujar Emral Abus. Terpenting, anak-anak bermain maksimal. Siapapun yang diturunkan pada pertandingan ini bermain dengan cukup baik, ia menambahkan.